Rantai makanan adalah sebuah peristiwa dimakan atau memakan antara resume makhluk hidup dengan suatu urutan tertentu. Dalam rantai makanan terhadap makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Pada setiap tingkat rantai makanan pada ekosistem disebut sebagai tingkat trofik. Pada tingkat trofik pertama adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan suatu zat makanan sendiri, disebut sebagai produsen. Organisme diurutkan. Trofik kedua disebut sebagai konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Konsumen ini ditempati oleh para pemakan, yaitu hewan-hewan herbivora atau tumbuhan. Organisme di trofik ketiga adalah konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder, biasanya ditempati oleh hewan-hewan pemakan daging atau konivora. Selanjutnya, organisme yang menempati tingkat trofik tertinggi disebut konsumen puncak, biasanya ditempati oleh pemakan segala atau omnivora. Jenis-jenis rantai makanan. Sebelum kita membahas jenis-jenis rantai makanan, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ialah terdiri dari semua rantai makanan dalam satu ekosistem. Setiap makhluk hidup pada suatu ekosistem sendiri terdiri dari beberapa rantai makanan. Contohnya yaitu sawi dan bunga anggrek menduduki tingkat trofik 1 yang berperan sebagai produsen. Ulat lalang dan tikus merupakan konsumen sekunder atau konsumen 1 yang memakan produsen pada tingkat trofik. Katak dan burung pipit sebagai konsumen sekunder atau konsumen 2 yang memakan konsumen sekunder pada tingkat trofik. Elang berperan sebagai konsumen puncak yang akan memakan katak dan burung pipit. Dalam suatu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan, tetapi terdapat banyak rantai makanan. Rantai-rantai makanan tersebut kemudian saling terhubungan antara satu dengan yang lain yang disebut sebagai jaring-jaring makanan. Berikut adalah jenis-jenis rantai makanan. A. Rantai makanan di ekosistem darat. Yang pertama, rantai makanan perumput. Rantai makanan perumput adalah rantai makanan yang ada di lingkungan sekitar kita, dimulai dari tumbuh-tumbuhan yang berperan sebagai produsen pada tingkat trofik pertama. Tumbuhan di sini adalah rumput. Rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Yang kedua, rantai makanan detritus. Detritus adalah fragmen berupa pecahan-pecahan kecil dari suatu hewan dan tumbuhan yang mati dan sisa-sisa organisme seperti daun, ranting yang gugur, dan kotoran hewan yang diuraikan oleh pengurai. Organisme pemakan detritus sendiri disebut sebagai detrivor seperti rayap, cacing, dan kumbang tai. Yang ketiga, rantai makanan parasit. Rantai makanan parasit adalah rantai makanan yang hidup dengan merugikan organisme lainnya. Jenis rantai makanan ini ada pada organisme-organisme kecil yang saling memangsa organisme besar. Contohnya seperti darah kerbau yang dimakan oleh kutu, kutu dimakan oleh burung jalak, dan burung jalak dimakan oleh elang. Yang keempat, rantai makanan saprofit. Dimulai dari menguraikan jasad mati makhluk hidup oleh organisme saprofit. Organisme ini seperti bakteri, jamur, dan lumut kerak.
Saprofit sendiri merupakan istilah bagi organisme yang dapat menguraikan sisa-sisa organisme mati. Contohnya kayu, lapuk yang dimakan oleh jamur, jamur dimakan oleh ayam, dan ayam dimakan oleh rubah. B. Rantai makanan di ekosistem laut. Laut di dunia hampir menduduki 2/3 bagian bumi atau berkisar 70% dari bagian bumi. Terdapat sekitar 700.000 spesies laut menurut UNESCO di Current Biology. Berikut akan dipaparkan rantai makanan di ekosistem laut. Yang pertama, tingkat 1 produsen. Produsen terdiri dari organisme bersel satu yang disebut sebagai fitoplankton. Organisme ini berukuran sangat kecil hingga sulit dilihat dengan mata telanjang. Fitoplankton sendiri turut berperan besar dalam rantai makanan laut. Mereka sebagai produsen utama karbon yang dibutuhkan semua hewan laut untuk dapat bertahan hidup. Mereka juga menghasilkan lebih dari setengah oksigen yang kita hirup hingga saat ini. Yang kedua, tingkat 2, ada konsumen satu. Konsumen satu ini dikenal sebagai herbivore. Mereka berukuran mikroskopis disebut sebagai zooplankton. Organisme ini melayang dan melintasi permukaan laut, kemudian mereka memakan fitoplankton. Herbivore sendiri memiliki peran dalam memakan sejumlah besar tanaman-tanaman laut. Yang ketiga, tingkat 3, konsumen 2. Konsumen 2 disebut sebagai karnivora kecil berupa ikan seperti sarden. Ikan-ikan ini kemudian memakan zooplankton dan ikan-ikan yang lebih kecil lagi dari ukurannya. Yang keempat, tingkat 4, konsumen 3. Konsumen 3 yaitu konsumen puncak pada rantai makanan laut. Beberapa jenis hewan dalam tingkat ini adalah tuna, ikan hiu, dan lumba-lumba. Karena kita tinggal di darat dan lebih banyak wilayah darat yang kita jelajahi, maka kami mengerucutkan rantai makanan daerah darat menjadi 3 macam, yaitu 1. Rantai makanan di hutan. Rantai makanan di hutan dapat dianalogikan dengan tupai. Seekor tupai memakan berbagai jenis makanan seperti buah-buahan dan biji-bijian. Tupai yang gemoy ini kemudian dimakan oleh rubah. Rubah ini kemudian dimangsa oleh harimau. Hutan sebagai ekosistem alami dengan keanekaragaman hayati dan intensitas organisme yang tinggi membuat beragam jenis rantai makanan ada di hutan. Contoh rantai makanan lain yaitu energi matahari akan menumbuhkan rumput. Rumput kemudian dimakan oleh kambing. Kambing akan dimangsa oleh singa dan singa akan menua dan mati kemudian dimakan oleh pengurai. Yang mana pengurai di sini adalah larva-larva dan sejenisnya. 2. Rantai makanan di sawah. Pada rantai makanan di sawah terdapat padi sebagai produsen terbesar. Contoh dari rantai makanan ini yaitu energi matahari akan menumbuhkan padi. Padi dimakan oleh tikus. Tikus kemudian dimakan oleh elang. Elang menua dan mati kemudian dimakan oleh pengurai. 3. Rantai makanan di kebun. Contoh rantai makanan di kebun adalah energi matahari akan menumbuhkan tumbuhan sayur. Sayur kemudian dimakan oleh ulat. Ulat kemudian dimakan oleh ayam. Ayam kemudian dimakan oleh musang. Musang menua dan mati kemudian dimakan oleh pengurai. Wah, ternyata banyak juga ya jenis-jenis makanan dan struktur kompleks di dalamnya. Sebagai makhluk Tuhan yang istimewa, kita harus arif dan bijak dalam mengambil hasil alam, agar tidak ada ekosistem yang rusak dan hewan kehilangan sumber makanannya. Karena kita tinggal di bumi harus seimbang, adil, dan tidak memikirkan egoisme semata.